Shalom keluarga damai, kita berjumpa lagi di dalam Sapaan Damai Sejahtera pada tanggal 7 September 2022. Mari saat ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami rindu membuka hati kami untuk dipenuhi dengan firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh menjadi sebuah kekuatan dan menjadi sebuah penuntun di dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk kami semakin memahami apa yang Tuhan ingin untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Lukas 18 ayat yang ke-18 hingga 30. Namun saya mengajak kita untuk meng-highlight bagian ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-30. Saya akan membacakannya. Upah mengikut Yesus. Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini seringkali saya menjumpai orang-orang Kristen yang bisa berpikiran sempit. Mereka berpikir bahwa ketika mereka percaya kepada Tuhan dan mereka telah melayani Tuhan, maka mereka mengharapkan Tuhan akan selalu memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Keluarga damai, ini memang suatu pola pikir yang tidak sepenuhnya salah. Memang Tuhan pasti akan memberkati anak-anaknya, apalagi mereka yang juga telah sepenuh hati melayani Tuhan. Akan tetapi yang menjadi hal yang keliru di dalam pola pikir yang seperti ini adalah ketika mereka melayani hanya dengan tujuan untuk mendapatkan berkat-berkat secara jasmani dari Tuhan. Seringkali berkat-berkat secara jasmani itu yang menjadi fokus mereka ketika mereka melayani atau memberikan sesuatu bagi Tuhan. Nah, ini suatu hal yang perlu untuk kita cermati atau perlu untuk kita refleksikan di dalam kehidupan kita. Di dalam bacaan kita hari ini, Petrus merupakan seorang murid Yesus yang pertama, yang berasal dari latar belakang seorang nelayan. Dia berkata kepada Tuhan Yesus bahwa dia telah meninggalkan segala kepunyaannya dan mengikut Tuhan, seperti yang kita baca di dalam ayat 28 tadi. Memang ke-12 murid-murid Tuhan Yesus, mereka mengikut Tuhan dengan mereka meninggalkan segala pekerjaan mereka, yang semula mereka adalah nelayan, pemungut cukai, ataupun juga pekerjaan profesi yang lain, mereka tinggalkan untuk mengiring Tuhan. Bahkan mereka tidak hanya meninggalkan pekerjaan mereka, tetapi bahkan juga sanak saudara ataupun keluarga mereka dan segala sesuatu yang mereka miliki. Mereka mempertaruhkan masa depan mereka untuk mengikut Tuhan Yesus. Keluarga damai, Tuhan Yesus sadar apa yang ada di pikiran murid-muridnya. Oleh karena itulah ketika Petrus berkata seperti itu, "Aku ini Tuhan telah meninggalkan segala sesuatunya." Maka Tuhan Yesus pun juga merespon dengan menjanjikan kepada murid-muridnya bahwa ketika mereka meninggalkan segala sesuatu karena kerajaan Allah, Yesus berkata, mereka akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini dan menerima hidup yang kekal pada zaman yang akan datang. Seperti yang kita baca di dalam ayat berikutnya, yaitu ayat 29-30. Apa maksud dari perkataan Yesus ini, keluarga damai? Apakah ini artinya Tuhan Yesus menjanjikan bahwa setiap kita yang telah meninggalkan segala sesuatu demi Tuhan atau memberikan sesuatu kepada Tuhan, maka kita akan menerima berkat jasmani juga di dalam kehidupan kita, dan kita juga akan menerima bahkan berlipat dari apa yang kita tinggalkan? Ya, memang benar maksudnya demikian. Akan tetapi satu hal yang perlu kita ingat yang jauh lebih penting adalah bahwa orang yang mau mengikut Tuhan, dia harus memiliki pola pikir meninggalkan dahulu apa yang dimilikinya demi kerajaan Allah.
Orang yang mengiring Tuhan tidak bisa memiliki pola pikir ingin mendapatkan berkatnya terlebih dahulu, tetapi dia harus menjadi seorang yang memang rela terlebih dahulu untuk meninggalkan segala sesuatu dari apa yang dia miliki. Nah, ini yang seringkali menjadi hal yang salah di dalam pemikiran anak-anak Tuhan masa kini. Anak-anak Tuhan seringkali mengharapkan segala sesuatu dengan instan. Ketika mereka memberikan persembahan sejumlah sekian, nah, maka mereka mengharapkan, wah, nanti pasti gak apa-apa, aku kasih segini, nanti toh aku akan menerima kembali berlipat-lipat. Jadi akhirnya iman yang dimiliki oleh anak Tuhan ini menjadi iman yang bersifat bisnis, di mana ketika mereka memberi sesuatu, mereka mengharapkan keuntungan yang lebih besar. Anak-anak Tuhan yang seperti ini menganggap iman kekristenan adalah ladang investasi secara jasmani, bukan secara rohani. Padahal keluarga damai, ketika Tuhan Yesus berbicara tentang harta dan berkat jasmani, Tuhan Yesus selalu mengkaitkannya dengan kerajaan Allah. Kita bisa ingat dari Matius 6 ayat 20 ataupun Matius 6 ayat 33, bahwa fokus utamanya haruslah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka barulah semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Keluarga damai, kekayaan seringkali bisa menjadi bumerang bagi anak-anak Tuhan. Jika anak-anak Tuhan itu menganggap bahwa kerajaan surga atau kerajaan Allah itu adalah sama dengan bisnis di dunia ini. Keluarga damai, Tuhan memang ingin kita diberkati. Tuhan juga ingin kita menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi jangan lupa, Tuhan juga ingin agar kita tidak berfokus hanya kepada berkat itu sendiri. Tuhan ingin kita mengiring Tuhan, melayani Tuhan dengan motivasi yang benar. Biarlah kita ingat di dalam kehidupan kita saat ini, ketika kita bisa memberi bagi Tuhan, marilah kita melakukannya bukan dengan hitung-hitungan dengan Tuhan, karena sebenarnya kita sudah diberi jauh lebih banyak dari Tuhan terlebih dahulu. Ketika kita memang menjadi orang-orang yang tidak hitung-hitungan, maka percayalah, Tuhan pun sebenarnya sudah memberkati kita dengan berlimpah-limpah dengan kekayaan anugerah dan kasih karunia-Nya. Sudahkah saat ini kita memiliki hati yang siap memberi dan meninggalkan segala sesuatu untuk Tuhan, tanpa memikirkan imbalan ataupun tanpa mengharapkan sesuatu yang dari Tuhan? Tapi biarlah hidup kita sungguh-sungguh memiliki iman yang tulus, iman yang dengan motivasi yang murni untuk mengikut Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur pada saat ini ketika kami boleh merenungkan firman-Mu ya Tuhan, bahwa kami ini sebagai anak-anak-Mu, biarlah kami bukan menjadi orang-orang yang mengikut Engkau hanya karena sekedar kami memikirkan keuntungan-keuntungan secara jasmani di dalam kehidupan kami. Tapi biarlah kami memiliki iman dengan motivasi yang benar di dalam mengikut Engkau, bahwa kami sungguh mengasihi Tuhan. Karena itu kami tulus untuk memberikan segala sesuatu bagi Tuhan. Tuhan sendiri telah memberikan begitu banyak bagi kami. Ampuni kami jikalau kami sering kali berhitung dengan Engkau ya Tuhan, di dalam kami memberikan apa yang kami miliki, yang sesungguhnya juga bukan milik kami, tetapi itu semua berasal dari Tuhan. Tuhan, biarlah sekali lagi Tuhan yang boleh mengingatkan kami untuk kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami rindu mempersembahkan yang terbaik hanya untuk kemuliaan Tuhan, karena kami sungguh mengasihi Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.